Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amin. Salawat beriring salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Suansar Khatib. Perkenalkan, nama saya Pera Rizkita, NIM 1911150041, mata kuliah Akhlak Tasawuf, Prodi Hukum Tata Negara, dan kelas 2C. Langsung saja. Jelaskan perbedaan antara definisi akhlak dan tasawuf. Jelaskan dengan perbedaan objek dan beri contoh masing-masing. Pengertian akhlak tasawuf. Akhlak merupakan tingkah laku manusia, sedangkan ilmu akhlak diartikan sebagai suatu teori yang mempelajari tingkah laku manusia. Akhlak berasal dari bahasa Arab yang sudah dijadikan bahasa Indonesia, yang diartikan dengan sebagai tingkah laku, perangai, atau kesopanan. Kata akhlak merupakan jamak tafsir dari kata khuluq, artinya dengan sifat bawaan atau tabiat, adat, kebiasaan, dan agama. Tasawuf merupakan salah satu bidang studi Islam yang memuaskan perhatian pada pembersihan aspek rohani manusia yang menimbulkan akhlak mulia. Perbedaan objek akhlak dan tasawuf. Akhlak, objek dari akhlak yaitu tingkah laku dan perbuatan pada manusia. Tasawuf, objek dari tasawuf yaitu hati atau jiwa manusia. Contoh akhlak dan tasawuf. 1. Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi cinta kepada siapapun, mengharapkan karunia dan berusaha memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan tawakal kepada Allah. 2. Akhlak terhadap Rasulullah, secara tulus menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan dalam kehidupan. Akhlak terhadap orang tua yang berbuat baik kepada orang tua. Contoh tasawuf. 1. Selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam ketika orang lain sedang tertidur nyenyak. Dia menyampaikan waktu untuk mengukat Allah dengan cara berzikir dan melaksanakan sholat tahajud. 2. Senang berbagi kepada orang lain atau berperilaku dermawan. 2. Tuliskan hadis Nabi tentang akhlak dan tasawuf. Jelaskan. Hadis tentang akhlak. Taqwallahi wa husnul khuluq, artinya bertawakallah kepada Allah dan berakhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Wajah. Hadis masalah tasawuf. I'mal li dunya laka an ta'ishu abada wa a'mal li akhiratika kanka. Artinya, beramalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, dan beramalah seakan-akan engkau mati esok. Hadis riwayat Ibnu Majah. 3. Tuliskan 2 ayat Al-Quran tentang akhlak kepada Allah dan Nabi. Jelaskan dan berikan contoh. Akhlak kepada Allah. Fadhkuruna adhkuru washkuru walladhi wala takuqurun. Artinya,
Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kamu mengingkari nikmatku. Al-Baqarah ayat 152. Maksudnya, kita harus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekurangan kita dalam bersikap dan beribadah kepadanya, dan meyakini bahwa kita butuh keinginan serta ampunnya. Laqad kana lakum fi rasulillahi aswatu hasanah liman kana yarjullaha wal yasmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan dari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Maksudnya, kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai idola, suri teladan dalam hidup dan kehidupan, menjalankan apa yang disuruhnya, tidak melakukan apa yang dilarangnya. Ada 3 macam tasawuf. Coba Anda tulis, berikan contoh, dan terangkan satu persatu. Tasawuf terbagi menjadi 3 macam. Di antara lain, tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang berkonsentrasi pada teori-teori perilaku akhlak atau budi pekerti atau perbaikan akhlak. Dengan metode-metode tertentu yang telah dirumuskan, tasawuf seperti ini berupaya untuk menghindari akhlak mazmurah dan menyatakan akhlak mahmudah. Tasawuf seperti ini dikembangkan oleh ulama-ulama sufi. 2. Tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang didasarkan kepada gabungan teori-teori tasawuf dan filsafat, atau yang bermakna misuk, metafisis. Karakter umum dari tasawuf ini sebagai mana yang telah ditentukan oleh Al-Tazahi bahwa tasawuf ini tidak dikategorikan sebagai tasawuf dalam arti sesungguhnya, karena teori-teorinya selalu dikemukakan dalam bahasa filsafat. Juga tidak dapat dikatakan sebagai filsafat dalam aturan yang sebenarnya. Teori-teorinya juga dikatakan tasawuf, begitu juga sebaliknya. Tasawuf ini dikembangkan oleh ahli-ahli sufi sekaligus filsafat. Oleh karena itu, mereka gemar terhadap ide-ide spekulatif. Dan kegemaran berfilsafat itu, mereka mampu menampilkan argumen-argumen yang kaya dan luas tentang ide ketuhanan. Yang ketiga, tasawuf Syi'i. Tasawuf Syi'i adalah beranggapan bahwa manusia dapat meninggal dengan Tuhannya karena kesamaan esensi dengan Tuhannya. Karena ada kesamaan esensi antara keduanya, menurut Ibnu Khaldun yang dikutip oleh Taftazani, melihat kedekatan antara tasawuf falsafi dan tasawuf Syi'i. Syi'i memiliki pandangan halul atau ketuhanan imam-imam mereka. Menurutnya, dua kelompok itu mempunyai 2 kesamaan. Istilah muhasabah. Muhasabah adalah memiliki arti menghitung, mengevaluasi, mengoreksi, dan juga bermakna introspeksi. Kata muhasabah memiliki pendekatan yang kata mengaudit,
yang kerap digunakan dalam istilah akuntansi. Istilah taubah. Taubah adalah mengadu dua pengertian. Pertama, taubah berarti sadar menyesali dosanya dan berniat akan memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya. Yang kedua, taubah adalah kembali ke jalan yang benar. Istilah dari syukur. Syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa telah diberi nikmat. Istilah sabar. Sabar adalah menahan diri dari segala macam bentuk kesulitan, kesedihan, atau menahan diri dalam menghadapi segala sesuatu yang tidak disukai dan dibenci. Istilah ikhlas. Ikhlas adalah menjadikan tujuan ibadah semata-mata hanya karena Allah. Istilah ridho. Ridho adalah menerima dengan senang hati apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa peraturan, mikum ataupun qada. Istilah tawakal. Tawakal adalah sikap berserah diri kepada Allah setelah melakukan usaha secara maksimal. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila saya bersalah, mohon maaf. Kepada Bapak, mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.